Kita mau bahas tentang pasar valuta asing. Ada yang tahu nggak valuta asing itu apa? Ada yang tahu? Sebelum googling, ngomong dulu aja. Maksudnya yang pakai bahasa kalian, sepemahaman kalian valuta asing itu apa? Falas, falas. Falas ya, Mata uang. please. Yang tahu nggak? Mata uang negara lain apa? Oke, mata uang negara lain. Transaksi bukan, Pak? Transaksi. Ada lagi yang lain? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Saya keluar Zoom tadi Pak. Oh, valuta asing. Ada yang tahu tentang valuta asing? Sebelum di googling. Nggak usah googling ya, nanti juga. Valuta asing tuh bukan kayak transaksi mata uang suatu negara lain gitu Pak. Kayak perdagangan mata uang. Oke. Barusan siapa sih? Oh, Puja. Ada lagi pendapat lain? Lanjut aja ya. Ini cuma 15 slide, insya Allah lebih cepat. Oke, valuta asing silakan bacain. Tadi udah ada yang jawab mata uang asing ya? Silakan, tolong dibacain. Saya baca, Pak. Jadi nggak? Ya, Pak, saya, Pak. Kok melamun? Silakan. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing atau negara lain yang diterima, dipakai, atau diakui sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Menurut Hamdi Hadi, menyebut bahwa falas adalah mata uang asing yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam membiayai setiap transaksi di bidang ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi atas bank sentral. Eng, Lis, dan Mauler menjelaskan pengertian falas sebagai salah satu jenis mata uang asing yang berperan sebagai klai keuangan atau bertindak sebagai aset dalam suatu perusahaan yang berbentuk mata uang asing. Oke, thank you, Fikri. Ya, tadi kan udah ada yang bilang mata uang asing ya. Jadi valuta asing karena asing ya mata uang asing lah ya. Yang diterima, terus dipakai, dan diakui. Jadi dia harus diakui oleh negara lain sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Berbagai pendapat dari Profesor Hamdi Hadi, terus penulis Eng, Lis, dan Moller, juga intinya mata uang falas itu adalah mata uang asing yang berperan dalam kegiatan keuangan, baik yang bertindak sebagai aset dalam suatu perusahaan maupun sebagai sumber pembiayaan untuk transaksi perekonomian di keuangan internasional. Ya. Mata uang asing mana yang kalian tahu? Ada yang tahu mata uang Philippines? Peso gak sih, Pak? Oke, siapa yang jawab? Selinggo. Oke. Ini tanpa googling ya. Iya, Pak. Ya, yang lain mata uang Meksiko. Tanpa googling, ada yang tahu? Sama ya, peso juga. Mata uang Korea. Won, Pak. Won, Pak. Oke. Cina? Taiwan ya, Pak. Yen bukan, Pak? Yen. Taiwan, Pak. Cina. Yen, Pak. Yen Jepang. Yuan, Pak. Yuan, Pak. Ada yang namanya yuan? Nggak ada kan ya? Indonesia? Rupiah. Ya. Pak. Tentu saja. Apa ya?
Inggris, Pound sterling. Prancis, Euro. Ya Euro, udah titik. Nggak usah panjang-panjang. kayak ada sambungannya Euro apa kayak mau bilang itu ya final Euro 2021. Terus siapa yang masuk final? Belum ya? Saya nggak ngikutin. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Perempat atau semi? Perempat. Gua nggak masuk ya. Coca-Cola seneng ya? Portugal nggak masuk. Ya udah skip. Terus mata uang, ya yang nggak tahu telat. Mata uang apa lagi ya? Malaysia, Pak. Ringgit. Terlalu gampang lah, jangan terlalu dekat. Thailand, Pak, Thailand. Ya dekat lagi, bat. Yang jauhan dikit mainnya. Jangan kopun cup aja. Qatar, Pak, Qatar. Qatar. Somalia, Ayo. Pak. Zimbabwe. Oman. Mata uang yang paling rendah di dunia apa? Zimbabwe. Iya. Zimbabwe, Pak. Ya. Kalau Zimbabwe itu harusnya udah mulai pakai denominasi ya. Kayak rencana Indonesia. Ada yang tahu denominasi itu apaan? Nolnya dikurangin bukan, Pak? Apa? Nolnya dikurangin. Apanya dikurangin? Nol di belakang depannya itu, Pak. Ya, jadi dipotong ya. Apa namanya? Nominalnya itu dipotong tapi nilainya tetap sama. Contohnya nih, misalnya rupiah dihilangin nolnya 2. Jadi $1 itu misalnya sekarang 14.000 jadi 140 rupiah. Tapi nilainya tetap sama. Paham nggak? Maksudnya dengan 140 itu kita bisa beli $1. Dengan 140 itu kita bisa beli bakso yang sama dengan harga yang 14.000. Jadi kalau misalnya sekarang kita beli bakso 14.000, tahun depan ada denominasi misalnya nolnya dipotong 2, jadi tahun depan nanti beli baksonya itu cuma harga 140 gitu ya. Jadi nilai tukarnya tetap sama tapi nolnya itu yang dipotong. Enak nggak sih gitu? Jadi nanti kalau punya uang 1 juta, kalau misalnya denominasi nolnya 2 itu udah kaya banget. 1 juta itu berarti 100 juta kalau misalnya denominasinya dikurangin 2. Ya. Atau mungkin yang punya tabungan 10 juta jadi punya 1 miliar gitu ya. Atau nanti saingannya sama Siskakol gitu ya, mau beli apa? Ada yang tahu nggak sih Siskakol? Tahu lah ya. Soalnya ada yang senyum-senyum berarti tahu lah Siskakol siapa. Kalian tahu Siskakol? Tahu, Pak. Kayak gimana ngomongnya? Logatnya, Pak. Iya, cara ngomongnya gimana? Saya kan bukan Siskakol, jadi nggak bisa. Kan, ya kan kamu tahu berarti bisa tak. Gitu. Mari kita coba. Nah gitu. Masa kalah dan siapa bersan? Sadam, Pak. Sadam. Kalian malu-malu sih. Jangan malu-malu ya, pede-pede aja. Jadi apa? Ya saya suka manggil-manggil kalian terus ngomong itu untuk belajar untuk ngomong ya, walaupun pendek-pendek. Nanti soalnya kalian nanti perlu ngomong depan umum. Apalagi kalau yang bagusnya lagi kalau kalian ikut organisasi ya, kalau ikut organisasi sering ngomong di depan, nanti itu kalian perluin pada saat kalian udah di dunia kerja. Jadi bos itu kan harus ngomong sama bawahan. Kalau misalnya malu-malu atau takut nanti apa namanya bawahannya bingung, nggak ada arahan dari bosnya. Masa cuma chat, kan nggak mungkin kan. Public speaking itu bisa dipelajari, bisa dilatih, ya, karena sangat-sangat kita butuhkan.
Apalagi di dunia bisnis, public speaking itu bisa untuk mempengaruhi orang, berarti public speaking kita juga harus bagus. Ya. Oke, pasar valuta asing. Tolong bacain. Ada yang mau bacain? Sadam, Pak. Ya, silakan Sadam. Pasar valuta asing, FALAS, atau Foreign Exchange Market. Forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu terhadap mata uang negara lainnya, pasang mata uang atau pair, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 5 sampai 14 waktu Indonesia Barat, lalu lanjut ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung pukul 7 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pada pukul 13 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pada pukul 20.30 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Oke, thank you Sadam. Jadi pasar valuta asing itu dia bentuk perdagangan, tapi yang diperdagangkan mata uangnya ya. Jadi si pedagang atau makelar falas itu dia mendapatkan keuntungan antara nilai jual sama nilai beli dari mata uang asing yang mereka perdagangkan, dan itu pergerakannya fluktuatif banget ya, bahkan dalam hitungan detik pun bisa berubah. Dan itu makanya para pialang saham maupun pialang foreign exchange itu mereka harus selalu standby di depan komputer, di depan layar mereka untuk melihat fluktuatif dari pergerakan mata uang tersebut. Jadi mereka harus segera mengambil putusan tidak di saat-saat yang sangat cepat agar mereka mendapat keuntungan yang maksimal. Dan pasar falas ini berlangsung 24 jam karena perbedaan zona waktu. Kenapa dimulai dari Selandia Baru dan Australia itu karena negara tersebut yang paling duluan mulai paginya. Kalau misalnya kalian lihat itu malam pergantian tahun baru biasanya yang ditayangin Australia dulu ya. Australia, Selandia Baru karena mereka duluan mengalami pergantian hari. Terus lanjut sampai ke Asia, terus Eropa dan seterusnya sampai dengan Amerika yang paling akhir karena di paling barat. Jadi itu kesannya 24 jam, tapi untuk jam masing-masing wilayah tersebut tetap hanya berlangsung selama 9 jam. Maksimalnya 9 jam. Oke. Ada yang pernah main falas? Ya, kalau nggak punya kalian kalau bisa dihindari ya. Oke, falas itu unik karena dia volume perdagangannya sangat tinggi karena melibatkan berbagai macam para dealer-dealer yang mereka itu memperdagangkannya dalam jumlah besar karena selisih kurs itu kan sangat kecil ya. Misalnya US dollar itu selisihnya cuma antara jual sama beli misalnya cuma Rp50 ya. Rp50. Terus kalau misalnya perdagangannya volumenya kecil, let's say misalnya cuma $1.000, berarti dia cuma dapat 50.000 untungnya. Dan itu nggak worth it buat mereka ya. Apalagi misalnya seharian dari jam berapa? Dari misalnya jam 8 sampai jam 15 atau jam 5 sore. Itu sangat-sangat nggak worth it kalau misalnya mereka hanya mendapatkan keuntungan 50.000 per harinya. Kalah sama PNS gitu kan. Mungkin banget, makanya volumenya yang digedein. Keuntungan selisihnya itu kecil tapi volumenya yang digedein agar mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan itu juga risikonya juga sangat tinggi kalau misalnya mereka salah mengambil keputusan, mereka bisa mengalami kerugian yang cukup besar juga. Makanya mereka harus punya pengetahuan yang cukup untuk perdagangan falas ini. Terus likuiditas pasar yang terlalu besar. Likuiditas berarti sangat cair ya. Maksudnya si
falas itu sangat gampang untuk dicairkan dalam bentuk mata uang yang dipergunakan di masing-masing negara. Terus banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing, variasi dari si pedagangnya macam-macam ya, tidak spesifik di satu jenis pekerjaan. Mereka juga mungkin punya pekerjaan lain, yang ada yang benar-benar intens di pasar saham, ada juga yang dia sebagai hanya pekerjaan sampingan. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, pasti banyak banget yang melakukan transaksi di pasar falas maupun pasar saham. Terus geografis penyebarannya sangat luas karena tidak terbatas tempat dan waktu. Terus jangka waktu perdagangannya tadi ya sama 24 jam, dan aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai mata uang asing. Salah satunya itu apa yang paling sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Salah. Nih, jawabannya. Ada yang tahu nggak? Jumlah cadangan emas, Pak. Apa? Jumlah cadangan devisa atau emas. Cadangan devisa, oke. Lagi yang sangat-sangat pengaruh, kadang ininya berubah langsung cepat ngaruh di mata uang tersebut. Politik, Pak. Ya, politik ya. Apalagi kalau misalnya menjelang pemilihan umum di negara-negara tertentu sangat-sangat pengaruh. Misalnya Amerika, yang mau jadi presiden nanti siapa nih kira-kira? Pas zaman Donald Trump kemarin ya. Kalau misalnya tokoh tersebut sangat dibenci oleh dunia, itu maka dia sangat memiliki sentimen negatif terhadap pasar falas. Misalnya pada saat Donald Trump gitu ya, contoh aja ya, saya nggak tahu beneran dibenci dunia atau enggak. Dan Donald Trump itu dibenci masyarakat dunia gitu. Begitu dia naik, bisa jadi pasar dolar itu melemah terhadap beberapa mata uang asing, misalnya terhadap euro, terhadap yen, terhadap yuan, atau terhadap won. Itu juga pengaruh. Terus misalnya di Indonesia, politik mau menjelang pemilihan presiden, kalau misalnya penduduk dunia itu melihat para para dealer di pasar mata uang asing itu melihat nih, kira-kira calon presiden mana yang sangat yang bisa memberikan sentimen positif terhadap mata uang negara tersebut. Nah, begitu mereka melihat apa sih kalau menjelang setelah pemilu, terus ada kayak yang running text itu terus ya, kira-kira ini menang sementara, hitung cepat ya, quick count ya. Nah, quick count itu udah mulai kelihatan tuh mana yang ke arah yang menang. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi mata uang, yang nilai tukar mata uangnya. Belum lagi peta perpolitikan, misalnya kalau di Amerika itu kan cuma dua ya, jadi gampang ya, antara Republikan sama Demokrat. Jadi kalau misalnya Demokrat menang, bisa jadi arah politik, arah kebijakan perekonomian mereka sudah tahu nih. Itu juga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Oke. Kalau menurut Bank International for Settlement atau Bank Sentral Dunia, rata-rata perputaran pasar valuta asing itu perharinya estimasinya 3,21 triliun US dollar. Sangat besar ya. Bagi kita besar, bagi Siska Call ya besar juga lah, 3,21 triliun. Ya, mungkin Siska Call punya uang segitu ya. US dollar loh, bukan rupiah. Oke, ada sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut. Boleh lanjut, Pak. Oke. Mari kita coba. Terus. Jadi fungsi valuta asing itu pertama dia sebagai alat tukar internasional, karena pada saat kita mau ke luar negeri itu
kita harus nukar uang yang menggunakan mata uang yang dipergunakan di negara tersebut. Terus alat pengendali kurs, ya namanya mata uang ya tetap ada kaitannya dengan kurs, jadi dia bisa mengendalikan untuk memperkuat atau memperlemah nilai mata uang tersebut atau nilai tukar dari mata uang negara tersebut dengan mata uang negara lain. Terus yang berikutnya adalah alat pembayaran internasional. Jadi pada transaksi-transaksi internasional kayak ekspor-impor itu biasanya menggunakan falas, terutama untuk mata uang yang sangat dominan di dunia, yaitu US dollar ya. Jadi berbagai transaksi, walaupun bukan dengan Amerika, contohnya dengan let's say ya, Meksiko atau bahkan dengan negara Eropa pun kadang US dollar yang dipakai karena yang paling kuat di dunia itu US dollarnya. Ya, kalau yang paling tinggi bukan US dollar ya. Apa yang paling tinggi? Pound sterling. Ya, nilai tukar dengan rupiah itu yang paling mahal itu pound sterling. Jadi, tapi kalau waktu saya jadi PPD di Soekarno-Hatta, waktu saya meriksa dokumen impor, sudah cukup banyak juga transaksi internasional yang menggunakan rupiah. Misalnya dengan Thailand, seharusnya kan kalau kita beli kita ngimpor nih, kita beli di company dari Thailand gitu ya. Apa nih yang dari Thailand contohnya? Mobil lah ya, karena pabrikan mobil yang tadinya di Indonesia banyak yang lari ke Thailand dan Vietnam. Nah di situ biasanya karena mereka yang jual, mereka maunya pakai mata uang mereka akan pakai baht, tapi ternyata waktu saya meriksa dokumen-dokumen impor tersebut, ternyata banyak juga transaksi-transaksi yang kita impor dari Thailand itu malah menggunakan rupiah, dan itu sangat bagus buat kita ya, karena devisa kita juga jadi bisa lebih kuat, karena kalau misalnya kita menggunakan mata uang asing itu menggerus nilai devisa yang kita miliki. Itu kenapa kalau misalnya semakin banyak impor dibanding ekspornya, maka devisa negara itu agak berkurang. Oke. Terus yang terakhir adalah alat memperlancar perdagangan internasional, karena masing-masing negara menjadi tidak terkendala lagi pakai mata uang asing masing-masing, karena tergantung kesepakatan mau pakai mata uang yang mana, terus tinggal ditukar pakai kurs yang berlaku saat itu. Ya, itu fungsi dari valuta asing. Selanjutnya, tujuan dari valuta asing. Tolong bacain. Saya Pak Wafik, Pak. Silakan Wafik. Tujuan, maaf Pak, sebelumnya off-cam ya Pak. Ya. Tujuan adanya valuta asing sebagai media untuk transaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing, sebagai media untuk mempertahankan daya beli, bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas, untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar hedging, mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Oke, makasih Wafik. Jadi tujuan dari valuta asing itu sebagai media untuk bertransaksi di negara lain. Misalnya nih, Wafik ke Qatar tadi ya. Jadi kalau untuk media pembayaran di sana ya Wafik harus tukar mata uang sana agar transaksinya juga lancar. Terus sebagai media untuk mempertahankan daya beli, jadi mata uang yang kuat biasanya dia makin besar untuk kesempatan dia sebagai pasar dari perdagangan internasional. Jadi kalau namanya pasar, misalnya Indonesia ya, Indonesia itu kan terkenal sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk luar negeri, terutama Cina gitu ya. Mereka melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan konsumtif orangnya. Nah, konsumtif itu berarti daya belinya kan kuat. Ya. Terus
bisa mengirim uang ke luar negeri dengan mudah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada saudara di luar, terus bisa kirim pakai Western Union, karena kita tidak perlu repot-repot pakai rupiah terus dikirim terus di sana baru ditukar di sana. Tapi kalau pengiriman itu langsung kita kirim pakai mata uang kita, langsung di-convert ke mata uang negara tujuannya. Terus untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas ya tadi, karena ada perdagangan falas yang para dealer itu mengambil keuntungan dari selisih antara nilai jual sama nilai beli. Terus mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, karena kalau misalnya kita mengandalkan satu mata uang, begitu mata uang tersebut misalnya kita keep nih contohnya BAT gitu ya, menyimpan BAT, tapi ternyata mata uang saat ini berfluktuatif, jadi lebih baik kita segera tukarkan ke mata uang yang lebih stabil untuk nilainya. Terus mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Contohnya kalau misalnya kalian beli online, itu akan lebih mudah kalau kita langsung convert ke mata uang negara tersebut. Oke. Nah, pelaku dari pasar falas itu ada 6. Silakan tolong bacain. Pelaku pasar falas yang pertama dealer, market maker. Mereka adalah pihak yang membuat pasar mata uang ramai transaksi. Dealer kerap menentukan tingkat persediaan mata uang tertentu dan dapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli falas. Bank yang ada di dunia bisa berperan sebagai dealer. Yang kedua, perorangan atau perusahaan. Pihak swasta yang juga terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan falas. Pelaku ini terjun ke pasar falas dengan harapan memperlancar bisnisnya seperti importir, eksportir, dan investor. Yang ketiga, arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga pada sebuah perundingan yang bisa memaksakan suatu kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memakai perbedaan harga. Spekulan adalah orang yang berspekulasi atas perubahan dari nilai mata uang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Oke. Ya, 3 pertama, ini nanti ada 6 ya pelaku pasar falas. Yang pertama itu dealer atau market maker. Jadi ini adalah orang-orang yang atau pihak-pihak, bisa orang, bisa pihak ya, bisa bank gitu ya, bisa entitas yang membuat transaksi makin ramai di pasar falas. Karena kalau tanpa mereka tidak akan terjadi deal-deal di pasar valuta asing tersebut. Jadi si dealer ini menentukan tingkat persediaan mata uang tertentu, terus dia mendapat keuntungannya yaitu tadi dari harga, selisih antara harga jual dan harga beli dari falas tersebut. Oke, yang kedua adalah perorangan atau perusahaan. Nah, yang terlibat dalam kegiatan transaksi ini, karena pihak perorangan atau perusahaan ini memberi harapan bagi para pembisnis, baik itu importir, eksportir maupun investor, agar terjadi kelancaran dalam proses bisnis mereka. Terus yang berikutnya adalah arbitrator dan spekulan. Kalau arbitrator itu mereka itu kayak mediator gitu ya. Yang ketiga dari sebuah perundingan yang bisa memaksakan suatu kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Jadi antara arbitrator itu yang mempertemukan antara seller sama
sama si buyernya, dan dia sebagai yang membuat komitmen antara si buyer dengan seller ini agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, nantinya si arbitrator inilah yang akan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antara si permintaan dari si buyernya dengan harga dari seller. Oke. Nah, yang berikutnya adalah spekulan. Spekulan ini orang-orang yang berani mengambil spekulasi dalam setiap setiap transaksi ya. Jadi dia bisa berdampak buruk, bisa berdampak baik juga dalam suatu transaksi. Nah, di tahun 90-an ya, tepatnya 98 kalau nggak salah, itu kan Indonesia waktu itu presidennya digulingkan, diminta mundur sama para demonstran gitu ya, Bapak Soeharto gitu. Nah, dengan turunnya Pak Soeharto, terus terjadi penjarahan segala macam, atau uang Indonesia waktu itu anjlok tajam. Yang tadinya tahun 90-an, 80-90-an itu nilai tukar rupiah itu hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 per dolar, itu anjlok sampai 15.000 bahkan sampai 20.000. Dan waktu Pak Soeharto digantikan wakilnya siapa? Menjadi presiden? Pak Habibie. Ya. Habibie, Pak. Yang Habibie naik, terus perekonomian agak mulai menguat lagi, hingga akhirnya rupiah dari 20.000 terus menguat lagi jadi 15.000-an. Nah, itu salah satu yang menyebabkan anjloknya nilai rupiah waktu itu adalah perbuatan dari seorang spekulan yang bernama George Soros. Nanti teman-teman tinggal googling ya. Ini tugasnya. Kalian bikin tulisan satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak, ketik quotes, karena kalau tulis nanti saya capek bacanya juga, ada yang bisa kebaca, ada yang enggak, kayak kemarin pas ujian ya. Nah, jadi diketik, spasinya jangan 2 ya, antara 1 atau 1.15 lah. Terus cari berita tentang anjloknya rupiah di tahun 90-an, lebih tepatnya tahun 98. Terus beritanya jangan di copy paste semua ya, ambil inti-intinya, terus kalian tambahkan pendapat kalian apa tentang kejadian tersebut. Oke? Ada yang mau tanya tugasnya? Setelah diketik, di save, save-nya format nama kelas dulu ya, misalnya MTUA, terus nama MEI dulu ya, manajemen ekspor impor, terus nama, kirim ke email saya ya. Oh salah, saya nulisnya di sorry. Ada yang direct message. Oke. Udah bisa baca? Ada yang mau tanyakan tentang tugasnya? Itu Pak berupa pendapat Pak. Ya, pendapat kalian tentang berita tersebut. Jadi masukin dulu beritanya, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan sampai satu halaman penuh itu cuma karena isi beritanya aja. Jadi isi beritanya juga dirangkum atau diringkas atau di paraphrase. Tahu kan paraphrase? Paraphrase itu menyampaikan sesuatu pendapat orang lain, terus kita gunakan dalam bahasa sendiri, di bolak-balik kalimatnya segala macam. Tapi intinya sama. Terus kasih pendapat. Paham? Misal lebih boleh nggak Pak? Lebih apa? Lebih halamannya. Boleh, tapi ya jangan banyak-banyak. Jangan sampai 100 halaman juga. Oke, Pak, siap. Ya maksimal 2 lah ya. Dan 2 juga sih, 1,5 lah. Tapi lebihnya itu karena banyak. Lebihnya itu karena banyak pendapat kalian ya, bukan karena beritanya yang panjang kalian copy paste.
maksimal hari Sabtu ya. Biar Minggu saya bisa periksa. Kelas lain juga Sabtu. Cukup waktunya? Kalian ada tugas dasar lain? Pak, mau tanya Sabtu kapan, Pak? Ini hari apa? Kamis? 2 hari cuma ya. Ya nggak apa-apa lah ya, cuma 2 hari. Malam ini juga paling kelar kalian. Ya nggak? Putus-putus. Batas waktunya jam berapa? Sabtu sampai jam 23.00. Ada lagi? Oke. Paham tugasnya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, bacain lagi 3 pelaku pasar falas selanjutnya. Siapa yang jarang ngomong nih? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Puja Lorenza. Siapa Puja? Yang lain pada nggak mau ngomong nih, Puja terus nih. Silakan Puja, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu pialang. Pihak yang bertugas untuk menjadi perantara di dalam pertemuan penawaran yaitu penjual dan permintaan pembeli atas harga sebuah mata uang tertentu. Tak jarang pialang memiliki akses untuk bisa berkomunikasi dengan dealer serta bank yang ada di seluruh dunia. Yang kelima, bank sentral. Bank sentral merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berupaya untuk melaksanakan pengendalian mata uang, inflasi maupun suku bunga. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI yang kerap mengguyur pasar dengan dolar Amerika Serikat demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keenam, pemerintah. Dengan memakai berbagai instrumen di dalam negara, pemerintah ikut turun tangan di dalam perdagangan falas. Keterlibatan pemerintah di pasar falas bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional serta membayar hutang luar negeri. Oke, thank you Puja. Jadi pelaku pasar falas berikutnya adalah pialang. Pialang ini yang mempertemukan antara seller sama buyer. Terus dia juga punya akses yang sangat luas. Dia bisa berkomunikasi atau membuat deal-deal dengan dealer dan biasanya tidak pialang di pasar falas ini dia orangnya supel ya, jadi dia gampang untuk berkomunikasi dan memiliki network yang sangat luas sehingga dia bisa mendapatkan deal-deal yang bisa dipergunakan oleh para dealer untuk melakukan pembelian mata uang asing. Terus yang berikutnya adalah bank sentral atau Bank Indonesia untuk di Indonesia ya. Kalau di negara lain beda-beda namanya. Kalau di Amerika itu bank sentral, kalau di kita Bank Indonesia, terus negara lain mungkin ada istilah ini. Nah, si bank sentral ini dia khususnya untuk Bank Indonesia ya, dia biasanya kenapa dia harus mengguyur US dollar ke pasar falas Indonesia karena pertama karena dolar itu yang paling kuat, dan kalau misalnya dolarnya langka di pasar falas otomatis permintaan itu jauh lebih demand itu lebih banyak daripada supply-nya. Begitu supply-nya turun, jumlah supply-nya itu rendah, demand itu tinggi. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya rendah, maka harganya menjadi tinggi, gitu kan ya? Itu enggak? Jadi misalnya nih, barang aja lah ya. Contoh barang, misalnya apa nih? Batu ya, zaman batu itu ya. Batu apa sih? Anggap aja batu zamrud lah ya. Begitu batu zamrud itu digemarin masyarakat,
yang mau beli itu banyak nih, yang nyari banyak, sehingga harganya naik. Tapi begitu si pengusaha batu atau orang yang mencari batu antik tersebut sampai ke alam segala macam, begitu batu tersebut banyak memenuhi pasar dan demand-nya tetap, maka harganya pun menjadi turun agar batu tersebut laku. Tapi kalau misalnya demand-nya lebih banyak, maka harganya bisa naik. Ya, remaja nih kalau misalnya cewek cantik, satu sama satu direbutin orang banyak, dia bisa minta apapun dengan orang banyak ini. Tapi kalau misalnya yang mau cuma satu, ya sudah terima aja gitu kan ya. Kalau misalnya yang maunya banyak, dia akan jual mahal, seperti itulah kurang lebih. Jadi begitu demand-nya tinggi dan supply-nya rendah, itu harganya akan naik. Tapi sebaliknya, kalau supply-nya banyak tapi demand-nya sedikit, maka harganya menjadi rendah untuk menarik demand-demander yang lain. Itu kenapa di kondisi tertentu, Bank Indonesia itu pasti mereka akan mengguyur US dollar ke pasar agar nilai rupiah itu tetap stabil. Nah, ini yang terjadi tahun 98. Si George Soros menarik tuh US dollar dari pasar Indonesia dan beberapa pasar di negara-negara Asia Tenggara. Begitu ditarik dolarnya dan demand-nya tinggi, maka harga tukar dolar itu semakin kuat. Dari yang tadinya 2.500 naik jadi 3.000, 5.000, 10.000 sampai 20.000 per dolar per rupiahnya. $1 untuk ditransaksi di pasar falas. Itu yang terjadi kalau para spekulan itu mengambil risiko, terus dia punya dana yang sangat cukup banyak, dia bisa membuat kocar-kacir suatu negara. Oke, pemerintah sangat bagian sebagai peran penting di dalam pasar falas, karena pemerintah juga selain membantu agar stabilitas nilai tukar rupiah itu kuat, dia juga bisa sebagai pelaku dari pasar falas tersebut. Jadi pemerintah juga bisa mengambil keuntungan atas terjadinya transaksi penjualan dan pembelian falas yang bisa dipergunakan untuk menambah pendapatan nasional, bisa juga untuk bayar hutang luar negeri. Ini ada yang mau tanya? Pak, mau nanya Pak. Silakan, Enrico. Kalau pialang itu sama aja kayak broker gitu ya Pak? Ya. Berarti dia perseorangan ya? Dia bisa perseorangan, bisa lembaga atau entitas. Kalau kalian nonton film apa ya? Namanya? Yang Leonardo DiCaprio itu? Wolf of... lupa saya judulnya. Yang di saham, kayak gitu-gitu. Di situ dia mengajarkan sesuatu. Salah satunya contoh, kayak gini. Siapa ya? Dari Sultan nih. Sultan, ini saya punya pulpen. Coba kamu jual pulpen ini. Gimana caranya? Gimana, Sultan? Maaf Pak, putus-putus Pak. Jurus lama ini bilang putus-putus. Ini kan saya punya pulpen nih ya. Terus saya minta kamu jual nih pulpen, entah ke siapa di kelas ini atau di mana. Gimana caranya? Biar pulpen-pulpennya laku. Saya misalnya punya 100 pulpen lah. Saya minta kamu jualin, gimana caranya? Ya, kasih tahu kelebihan dari pulpen apa, dipromosiin gitu. Ya kayak gimana? Misalnya pulpennya punya kelebihan apa gitu ya? Iya, tintanya awet gitu Pak. Gampang habis. Kalau nggak dipakai atau diplastikin ya biar nggak habis. Oke, Sultan jawabnya begitu. Coba
Coba siapa ya? Faris. Faris? Faris ada? Fatika? Ya, nggak asik nih dipanggil diam. Berarti nggak ada nih ya. Faris hadir Pak, saya lagi di jalan Pak. Baru pulang. Ya udah, dengar nggak tadi? Saya punya pulpen nih 100 biji. Gimana caranya kamu bantuin saya jual ke kelas ini? Gimana Faris? Hah? Gak jelas suaranya. Next. Denisa? Bisa? Kasih pendapat aja, silakan. Ya, ada. Pak. Ya. Sama kayak Sultan gitu Pak, dipromosiin dulu paling sama teman-teman. Oke. Ini dipromosiin gitu ya. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Nanti mau ngasih pendapat? Saya mau coba, Pak. Siapa? Linggo. Nadanya kayak skakol. Enggak, Pak. Mari kita Mau coba. Ya, mirip ya? Enggak, Oke, Pak. silakan. Nah, pertama tuh kita harus kayak ngeliatin gitu kan produknya kayak gini. Terus kayak ngelebih-lebihin gitu, Pak. Produk ini beda dari yang lain. Gini. Terus kekurangan di produk itu kita jadiin kelebihan. Misalkan kekurangannya bentuknya, misalkan jadi tintanya jadi dikit. Tapi kita kayak bilang, walaupun tintanya dikit, ini tintanya bisa dipakai gini gitu, tahan lama. Gini. Jadi intinya kekurangannya jadiin kelebihan gitu, Pak. Biar ya pernah diajarin nggak sih SMK? Ya nggak tahu. Kalau nggak salah pernah Pak kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh. Saya nggak SMK. Iya dulu tuh suruh definisin aqua gitu Pak. Gimana caranya biar laku gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin buat pelanggan, buat orang itu jadi butuh sama pulpen itu. Padahal dia tuh nggak butuh gitu Pak. Kayak teknik jualan gitu. Ya kayak gimana? Misalnya dia tuh sebenarnya nggak butuh sama pulpen itu. Tapi kita tuh bikin promosi yang buat dia itu jadi butuh sama pulpen itu. Dan seakan-akan bukan kita yang promosi, tapi dia yang butuh sama pulpen itu. Ya, nah itu ya. Kan kaitannya sama demand sama supply ini ya. Kita harus tahu konsumennya itu kayak gimana. Jadi misal mau nggak mau kita bikin supaya mau nggak mau si konsumen teman-teman kalian di kelas ini tuh butuh sama pulpennya. Bukan cuma pengen tapi butuh juga. Kalau orang butuh itu justru lebih kuat untuk belinya dibanding kalau cuma pengen. Kalau pengen itu cuma ngeliat, oh dia kelebihan pulpen ini gini, tapi saya sudah punya pulpen. Enggak, saya nggak butuh pulpen lagi, kayak gitu intinya ya. Beda sama barang-barang yang branded banget. Kalau barang sudah branded, dia punya pasar sendiri, jadi nggak terlalu dipromosin banget. Misalnya kayak Hermes gitu kan, dia nggak terlalu promosi. Kalian pernah lihat nggak iklannya? Nggak kan ya? Misalnya mobil mewah apa, misalnya Lamborghini gitu. Kalian pernah lihat iklannya berseliweran nggak di TV? Nggak kan? Karena memang dia punya pasar sendiri. Nah, kalau untuk kayak pulpen itu kan hal yang biasa, semua orang punya gitu ya. Nah, waktu saya punya 100, saya bikin nih, kalian itu butuh sama pulpen saya. Contohnya ya, kalau cara licik misalnya ya, saya bikin pulpen kalian tuh habis. Otomatis kalau pulpen kalian habis, kalian butuh pulpen baru kan? Misalnya saya dosen nih, saya pengen kalian beli pulpen dari saya bikin kalian bikin tugas banyak pakai tulis tangan. Otomatis kalian pulpennya